Jadi kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, apakah ya seorang istri boleh menasihati suaminya jika salah? Memang harus. Mhm. Kita sesama kaum muslimin harus saling menasihati. Ketika ya istri salah, suami mengingatkan, menasihati dengan cara baik, lemah lembut dan hikmah. Iya. Sebaliknya juga begitu. Ketika suami salah, keliru, ya, istri juga harus menasihati tapi dengan cara lemah lembut. Mhm. Dengan cara lemah lembut. Lembut. Karena tipe manusia itu terutama suami di sini, Mhm. ya. Ketika dia menganggap dia seorang pemimpin dalam rumahnya, Iya. tentu seorang pemimpin ataupun seorang raja dalam sebuah pemerintahan akan merasa dia lebih tinggi, Mhm. ya, lebih hebat. Sehingga ketika ada orang menyampaikan sesuatu kepada dia harus dengan cara baik. Kalau sembarangan mengatakan kepada dia, menasihati, dia akan timbul rasa sifat kesombongan seorang raja, seorang pemimpin itu biasanya seperti itu. Maka dia akan merasa tersinggung. Jadi bagaimana kita sebagai seorang istri, ya, menasihati suaminya? Ya tentu yang pertama kali memang dengan cara lemah lembut. Mhm. Jangan ada kata-kata merendahkan Iya. ataupun kata-kata yang bisa menyinggung hati perasaan suami. Suami itu ya. Dan yang paling ampuh, nih yang paling ampuh nih kita kasih tahu. Menasihati suami itu, mohon maaf, setelah melayani kebutuhan biologisnya. Itu yang paling ampuh. Masya Allah. Kita mungkin bisa pernah dengar ya kisah seorang wanita pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Salam. ketika suaminya safar, Iya. anak dalam keadaan sakit, kemudian si anak meninggal dunia Heeh. dan si istri nggak menyampaikannya kecuali setelah dia kasih makan, Mhm. kemudian dia layani, baru dia menyampaikan. Iya. Ini merupakan seorang istri yang bijak. Kenapa? Masya Karena Allah. dia tahu seorang laki-laki itu ketika telah terpuaskan, tersalurkan ya kebutuhan biologisnya, akan merasa lebih tenang dan mudah untuk ditundukkan. Mhm. Begitulah laki-laki pada dasarnya, meskipun sekuat apapun dia, Mhm. para wanita yang lemah bisa menundukkan para laki-laki. Iya. Maka dengan cara seperti itu Ada trik diantaranya. ya, Ustaz? Nah, Iya, ini trik bagi kaum trik-trik muslimah. seperti itu. Ya, maka mungkin kita ingin menyampaikan kepada para wanita, Iya. pertama mungkin nasihati dengan lemah lembut. Mhm. Ya. Kedua umpamanya, ya kita khawatir dia tersinggung nih Iya. perasaannya. Maka mungkin seorang istri ya ketika melihat ini ada kesalahan, dicatat, diingat ini kesalahan suami, ya, perlu dinasihati, perlu diluruskan. Kemudian apa? Si istri berdandan, ya. Kemudian memberikan pelayanan kebutuhan biologi suami. Nah, setelah itu dia bisa menyampaikan kepada suaminya. Itu biasanya suami akan lebih tenang. Ini Iya. bukan masalah, ini biologisnya. Dan memang itu secara lapangan ya beberapa kasus terjadi dan juga beberapa kita lihat tadi hadis yang Iya. kita bacakan tadi, itu bisa menimbulkan rasa tenang bagi suami ketika dia disampaikan kesalahannya, nasihatnya ya kepada dia, baik itu sebelum ya dilayani ataupun ketika hendak dilayani atau ketika setelah dilayani, itu akan membuat dia untuk mudah menerima apa yang disampaikan oleh istrinya. Tentu sekali lagi dengan cara lemah lembut. Iya, Ya, ini baik, yang paling Mas. penting, kata-kata manis itu, kata-kata lembut itu, ya, akan mudah masuk ke dalam hati. Iya. Akan sangat mudah. Sebaliknya kata-kata kasar dan merendahkan akan menimbulkan banyak masalah. Bukan ya kedamaian yang kita dapati, bahkan ya makan membuat masalah rumah tangga kita makin hancur karena perkataan yang kasar dan tidak Baik, baik. baik.